Pertemuan kita kali ini kita akan coba masukkan interaktif data visualisasi di Python dengan bokeh ya, dengan mungkin yang lebih detail lagi ya, interaksinya seperti apa nanti di HTML ya. Ini adalah cerita terkait dengan apa ya, sebuah penerbangan ya, penerbangan pesawat gitu ya, delay, jadi mengamati delay pesawat gitu ya, jadi dengan aplikasi ini. Ini sudah bisa di-download kalau nggak salah, ada di kalau misalkan di LMS ada, sama ada yang di linknya gitu ya. Saya nanti bisa kasih linknya lah terkait ini ya. Nanti ada di GitHub itu ada yang terkait dengan ini. Kemudian biasa ya kita coba import terkait dengan library-library yang dibutuhkan. Kemudian datanya diambil dari mana. Kemudian di sini juga ada region list-nya ya. Untuk menemukan ya nilai-nilai yang unik ya untuk kolom-kolom region. Kemudian ada juga color mapper-nya ya. Jadi ini kalau mapper berarti masuknya ke ini categorical color mapper ya. Itu faktornya bisa kita mainkan region list ya, region list tadi ya, seperti itu. Kemudian membuat, jadi langkah-langkahnya gitu ya, membuat sumber atau kolom data source ya. Ini adalah yang kolom mappernya, ini adalah kolom data source-nya, X-nya apa, Y-nya apa, country-nya apa, kemudian pop-nya seperti apa, region-nya seperti apa. Kemudian kita create terkait dengan figur plot-nya ya. Di sini semua ini ada semua ya, nanti tinggal Anda running ya, seperti itu. Nah, nanti cara manggilnya gimana? Kita manggilnya di terminal ya. Jadi kita masukkan, kita arahkan kepada kita tadi menyimpannya di mana, aplikasi nah kalau di sini myapi.py, tapi sebetulnya bukan itu. Nanti kita lihat ya aplikasinya apa ya. Coba ini kalau kita coba saya running dulu. Kalau running nggak akan jalan sama sekali ya, tapi kita akan coba nanti koneksikan dengan di servernya ya. Ini lagi proses running ya, running. Oke, clear ya. Kita lari ke terminal ya, terminal. Kelihatan. Saya terus terang nyimpennya di file yang sangat dalam sekali. Jadi saya coba dulu, berarti masuk ke arahan tadi ya. Ntar saya masukkan ke file download ke 2022 gitu ya. Terus kemudian cd visdat gitu ya. Bentar ya. Visdat. Oke, berarti kemudian cd apa ya? Kok lupa lagi saya. Sebentar, saya coba lihat dulu apa yang saya inginkan. Foldernya apa kemarin? Oh, ini foldernya kalau nggak salah ya. Saya coba sedikit. Ini foldernya. It's salah. Foldernya. Jadi pokoknya kita harus mencari itulah di mana posisinya gitu ya. Harus diarahkan ke situ. Misalkan cd ini. Kemudian saya coba lihat isinya apa. Banyak juga ya. Mana tadi? Isinya, mana isinya? Oh, ini dia. Oke. Reference, kalau nggak salah reference. Reference gitu. Reference. Seperti itu. Kita lihat lagi. Oh, ada ya aplikasi bokeh, berarti cd bokeh application. pp. Nah, terus kita lihat lagi ls lagi. Itu data flight-nya. Nanti yang dilibatkan itu banyak sekali di situ. Ini masuknya ke mana ya kemarin? Lupa lagi saya. Bokeh aplikasi ya. Bokeh, sebentar. Ini sama nggak ya? Oke. Kemudian kita lihat lagi. Oh, ini ya berarti apa tadi file sebentar, saya lupa lagi nih. Sebentar, saya keluar dulu. Masuk ke sini. Sebentar. Oke. Masuk ke sini. Masih kelihatan nggak nih? Oke, server. Ini namanya bukan ini tapi main ya. Sebentar.
Main aplikasi. Gini. Kita jalankan. Oke, dia running ya, running ke ini di sini. Kalau kita running ya, ini adalah semacam ini histogram apa kedatangan delay kedatangan ya dari sebuah airline gitu ya. Ini banyak maskapainya. Jadi kalau ini kita interaktifnya kalau kita push ya seperti ini. Jadi misalkan saya coba masukkan gitu ya. Jadi kalau kenapa sih ini di Amerika ya, Virgin Amerika dan sebagainya. Kalau di Amerika itu pesawat itu seperti angkot di kita, angkot. Ya, mungkin bis lah ya. Antar kota itu hubungannya udah pesawat gitu ya. Negara bagian antara negara bagian dan negara lain itu pesawat. Makanya cukup bagus untuk di ini ya. Jadi kalau kita coba mainkan histogramnya ya langsung muncul ya di sini ya. Terus kemudian di apa namanya di sini juga muncul terkait dengan data-data apa namanya pesawatnya ya, mungkin perusahaan penerbangannya ya seperti itu. Dan ini kita bisa inginkan yang mana gitu. Mau semua ditampilkan juga boleh ya, tapi ya nggak ada efektif ya, nggak terlalu apa yang bisa kita dapatkan. Mungkin kita coba perbandingan aja ya terkait dengan yang lain, dua pesawat atau apa, dua maskapai atau seperti apa mungkin akan lebih mudah ya. Ini tampilan histogramnya ya, histogramnya. Kemudian kita juga bisa menampilkan terkait dengan sebut saja density plotnya ya, density plotnya. Ya, terkait dengan tadi itu ya delay dari kedatangan pesawat gitu ya. Terus kemudian ya tadi itu masih bisa dimainkan yang lainnya gitu ya, seperti itu mana yang delay-nya lebih besar dibandingkan yang lain gitu ya, itu bisa menjadi ini ya. Ini Anda lihat nih Delta Airlines itu delay-nya negatif 13 ya. Density-nya sekitar itu. Nah, density itu seperti apa ukurannya dan sebagainya itu saya kira data-datanya sudah ada ya di tabel-tabel nanti yang link dengan ini ya. Kemudian nanti bisa masuk kepada ini terkait dengan summary-nya ya, summary-nya seperti apa. Jadi kalau kita lihat ini delay yang paling tinggi itu mana? Ini ya, mean delay apa rata-rata delay-nya. Delay-nya itu ini 21 ya, 21 menit berarti 21,92 menit. Atau nggak tahu nih ukurannya jam atau seperti apa, saya kurang tahu juga ya. Delay-nya seperti itu. Terus kemudian ini juga cukup besar juga ya, Air France Airways Corporation juga besar. Kemudian ini mediannya, ya, mediannya nilai mediannya, nilai tengahnya seperti apa. Saya tidak tahu kalau negatif itu berarti dia datang lebih awal ya. Ini disukai banyak, tapi ini termasuk delay. Jadi kalau bisa ya tepat. Gitu. Kalau yang bagus itu gitu. Kalau dia terlalu cepat juga nggak bagus, terlalu lambat juga nggak bagus. Gitu ya. Karena apa ya? Itu pastinya akan mengganggu lalu lintas yang lain. Karena tadi itu kalau di Amerika itu pesawat itu sudah artinya sudah sangat umum gitu ya. Seperti kita kalau misalkan mau keluar antar kota kayak gitu ya. Itu udah kayak bis atau kayak apa ya, angkutan-angkutan seperti apa yang mungkin ramai lah di sana ya seperti itu. Jadi memang perlu ada ini ya. Gini Anda lihat nih jumlah flight-nya itu jumlah penerbangannya itu bervariasi ya. Ada sampai 47.000, ada 57.000. Berarti kan artinya Anda bisa lihat dalam setahun segitu berarti gimana ya? Berarti sangat ini kan sangat luar biasa ya di sana ya, transportasi udara itu sangat memegang peranan di sana ya seperti itu. Jadi sampai-sampai kemarin pernah ada suatu kejadian di mana dia ingin pergi ke suatu kota tertentu, terus kemudian jam 2 dia harus sampai sana. Kira-kira harus pakai apa yang saya bisa ini pesawat apa gitu, itu bisa dimainkan gitu ya seperti itu. Terus kemudian ini juga flight map-nya ya, flight map-nya. Jadi kalau Air Trans itu kemana saja gitu ya, ke kota, ke daerah mana saja gitu ya, ke daerah mana saja. Misalkan ini ya, ini daerahnya, misalkan oh ini number flight-nya berapa, average delay-nya berapa, maximum delay-nya, minimum delay-nya gitu ya. Kemudian dan sebagainya ya, origin, distance itu jaraknya ya, kira-kira berapa kilometer gitu ya. Dua kota ini gitu jadinya. Jadi ini juga bisa dimainkan ya, bisa dimainkan terkait ini delay-nya ya. Range delay-nya misalnya, range delay-nya yang di bawah tuh, misalkan ya, itu bisa dimainkan. Ya, Anda lihat tuh. Itu terus kemudian bisa dimainkan juga.
Oke. Ini dengan perintah-perintah yang tadi itu yang di awal tadi yang kita bicarakan tadi ya, di sini itu perintahnya ini aja ya. Tapi dengan variasi-variasi seperti itu bisa dimainkan. Kira-kira nanti kalau Anda ingin lebih detail lagi kira-kira seperti apa dan seterusnya silahkan Anda buka file-file penjelasan-penjelasan yang ada di Bokeh tadi ya. Dan ini kalau nggak salah di data di sumber ini itu ada ini. Seingat saya. Semoga saya masih ingat gitu. Di data ini, di data Real Python ini kalau nggak salah ada 3 ya, ada 3 seri. Gitu. Yang pertama, ini yang pertama, yang kedua itu yang interaktif tadi, yang ketiga ada. Ini ada buka lah ya di sini. Saya lupa lagi tuh, udah agak lama saya bukanya ya. Kalau nggak salah ada 1, 2, 3. Atau itu data.com ya, beda lagi ya. Tapi kalau nggak salah sama ya di sini juga. Ini coba lihat yang versi kedua, ketiganya ada nggak ya? Atau ini versi yang ini gitu. Bentar. Kalau Anda tuh punya ini ya, punya program-program yang bagus tuh dibuat kayak gini nih. Kalau makin banyak orang yang ini juga semakin banyak yang bisa di-share gitu. Ya pastinya perlu keterbatasan tuh pasti ada lah ya. Kayak saya juga menjelaskan gitu, apakah saya sejelas mungkin atau tidak ya juga orang tahu juga ya. Masing-masing orang pasti punya style yang berbeda-beda gitu ya. Dan problem juga nanti mungkin semakin hari semakin ditingkatkanlah kemampuan gitu ya. Intinya itu aja saling. Ini terkait dengan detail dari rutenya ya, rutenya. Mungkin dari apa destinasinya kemana gitu ya, destinasi kemana. Terus pesawatnya apa saja gitu ya, pesawatnya apa saja itu ketahuan. Ini ada delay-nya. Ini ya kalau misalnya kayak gini berarti saya akan milih United Airlines. Ini kan kalau ini kan cenderung ExpressJet ini cenderung banyak delay-nya seperti itu. Ini kode-kode kayak misalkan Bandung, Jakarta gitu ya. Jakarta, terus kemudian ini mau kemana dan sebagainya gitu kayaknya ya. Ini kode-kode terkait dengan daerah yang dituju. Kemudian ini adalah stasiunnya atau mungkin ya JFK ya. Presiden Amerika ini yang meninggal kemarin itu namanya Kennedy gitu ya. Itu ya. Ini semacam apa ya mungkin terminal besarnya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi cuma Amerika Airlines saja yang ke daerah ini ya. Dengan kondisi delay seperti nggak ada lawan dia ya, jadi gampang. Yang ini, tidak ada ya penerbangan ke sana. Dari JFK, dari JFK. Ini ada. Kalau yang ini kayaknya lebih banyak lagi ya. Bentar, kita lihat. Oh, nggak ada flight ya di situ. Oh, ini ada. Ini lebih banyak ya. DTW. Washington. Ya, situ ada beberapa banyak yang ke situ. Oke. Nah, itu beberapa interaktif ya. Jadi Anda lihat di sini Bokeh bisa lebih ini ya, lebih bagus lagi tampilannya ya. Ini bentuknya tab. Terus kemudian untuk interaktifnya bisa dipilih juga dan sebagainya bisa diatur-atur dan seterusnya gitu ya.